Halo Cok, welcome back. Nah, hari ini gue bakal bahas kasus dari India ya yang sangat amat viral pada tahun 2008-an. Dan ini bakal jadi kasus paling berantakan, paling kacau yang pernah gue bahas, Cok. Jadi kasus ini itu nanti ada seorang perempuan berumur 14 tahun yang ditemuin meninggal di kamar apartemennya sendiri ya. Terus darahnya tuh udah di mana-mana, Cok. Dan anehnya, mama papanya yang tinggal di apartemen yang sama, kamar tidurnya itu cuman sebelahan, kayak dibatasin triplek doang gitu ya. Itu baik-baik aja, Cok. Dan nggak tahu apa-apa tentang ya kejadian waktu anaknya diambil nyawanya ya. Dan ini kasus nanti bakal bikin pala lu pusing, Cok, karena ya bolak-balik kasusnya ya. Dan nanti setiap polisi ini dapat petunjuk gitu ya kan. Biasa kalau polisi dapat petunjuk kan, wah progres nih kasusnya ya, ada kemajuan. Kali ini enggak, Cok. Makin dapat petunjuk makin kacau, Cok, kasusnya. Nanti kalian tonton aja sendiri penasaran gimana ceritanya, sekacau apa kasus ini makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Nah, di tanggal 16 Mei tahun 2008 di kota Noida, India, polisi di sana itu dapat telepon dari sebuah keluarga yang bilang kalau anaknya bernama Arusi Talwar berumur 14 tahun itu ditemuin meninggal di kamar apartemennya sendiri, Cok. Ditemuin sama orang tuanya. Terus sekitar jam 6.50 pagi polisi datang ke tempat itu tuh. Waktu polisi sampai sana udah rame banget, Cok. Udah kayak ada 20 orangan lebih ya. Dan ya lu bayangin aja, itu kan crime scene ya, yang harusnya crime scene itu kan sakral ya kan, nggak boleh ada orang masuk keluar sembarangan karena nanti bisa ngerusak bukti. Lah ini waktu polisi sampai itu sampai shock, Cok, ngelihat orang keluar masuk bebas ya kan, pegang ini pegang itu ya, karena polisi takut nanti crime scene-nya acak adut ya kan. Akhirnya diusir semua tuh orang-orang yang ada di sana, termasuk mama papanya si Arusi, suruh keluar semua. Terus di sini polisi langsung minta keterangan nih sama orang tuanya Arusi, kayak kejadiannya gimana detailnya. Nah, di sini orang tuanya Arusi cerita nih. Nah, ini gue jelasin dulu ya. Jadi di apartemen itu tuh ada 3 kamar tidur. Yang satu ditempatin sama orang tuanya Arusi ya, yang satu lagi ditempatin sama Arusinya sendiri. Nah, kamar yang ketiga itu ditempatin sama seorang asisten rumah tangga gitulah ya, bernama Hemraj. Nah, terus di tanggal 15 Mei tahun 2018, sehari sebelum Arusi itu ditemuin meninggal, ini normal-normal aja, nggak ada yang janggal gitu ya. Mamanya si Arusi, si Nupur Talwar ini pergi kerja kayak biasa ke klinik. Si bapaknya Rajesh juga lagi kerja nih. Di hari itu kebetulan Rajesh tuh lagi ada jadwal ngajar kelas kedokteran gigi di Delhi. Jadi beda kota lah, lagi keluar kota. Nah, di malamnya sekitar jam 7.30 Nupur Talwar, mamanya Arusi, itu pulang ke apartemen. Terus sekitar 2 jam kemudian, sekitar jam 9.30, bapaknya si Rajesh Talwar itu baru pulang. Si Rajesh itu diantar sama supirnya yang bernama Umesh Sharma. Dan karena di apartemennya keluarga Talwar nih nggak ada garasi gitu ya, jadi ya si Umesh sopirnya habis nganterin si Rajesh pulang ke apartemen, mobilnya itu dititipin dulu ke rumah orang tuanya si Nupur, si mamanya Arusi, nitip parkir di situ. Baru si Umesh nanti balik lagi ke apartemennya buat balikin kunci mobil. Nah, waktu si Umesh, si sopir ini masuk ke apartemen buat balikin kunci mobil itu, si Arusi sama mama papanya lagi makan malam, Cok ya. Lagi makan malam kayak biasa. Habis makan malam ya udah pada ke kamar tidur masing-masing ya kan. Nah, pas udah di kamar tidur masing-masing, tiba-tiba si Arusi itu disurprisein sama mama papanya, karena Arusi itu udah mau ulang tahun lah. Jadi kayak early birthday present gitulah ya. Kasih kado. Si Arusi itu dikasih kamera Sony 10 megapiksel karena Arusi itu sangat suka sama fotografi ya, suka moto. Terus jam 11 malamnya si Rajesh, papanya Arusi, itu mungkin ada kerjaan atau gimana, dia buka laptop nih ya kan. Dia mau ada ngapain lah. Dia nyuruh istrinya si Napur buat nyalain router internet yang ada di kamarnya Arusi. Ya udah dong, si Nupur jalan ke kamarnya Arusi, buka kamar. Di situ Nupur ngelihat Arusi itu belum tidur, Cok, lagi baca buku gitu ya. Habis nyalain router kamarnya Arusi, si Nupur balik lagi ke kamarnya terus tidur. Sedangkan si bapaknya lanjut tuh main laptop. Terus ya udahlah, besok paginya si Nupur tuh kebangun karena ada yang ngebel apartemen itu tuh ya, suara bel bunyi. Karena emang pagi itu tuh ada jadwal apartemennya tuh mau dibersihin gitu sama seseorang bernama Barti Mandal. Jadi si Barti Mandal nih emang orang yang biasa bersih-bersih di apartemen itulah ya, keliling di unit-unit situ buat bersih-bersihin kamar. Di pagi itu jadwalnya si keluarga Talwar ini. Ya udah tuh, si
si Barty masuk, dan pas di dalam dia ngelihat Raja sama Nupur lagi nangis karena ya mereka nemuin anaknya si Arusi udah meninggal dunia, Cok. Udah nggak bernyawa dan keadaannya cukup parah gitu ya, daerah di mana-mana. Nah, habis Raja sama Nupur Talwar ini nemuin jasadnya Arusi, mereka orang tuanya itu bukannya langsung telepon polisi, malah telepon tetangganya dulu, keluarganya dulu, kayak apa ya, kayak panik sendiri lah ya. Rame tuh ya kan, ngumpul semua di apartemen, kayak kepo lah ya, mau lihat ada rame-rame apa. Jadi orang keluar masuk seenak jidat, Cok. Dan ya denger cerita ini, polisi tuh langsung ngomong gini ke Nupur kayak, lah kok malah teleponnya ke tetangga sama temennya, bukan telepon polisi gitu kan? Nih crime scene gak boleh ada yang ngotak-ngatik nih, takutnya ada bukti yang rusak atau gimana kan. Terus ya si Nupur sama Rajes kayak, ya kita panik pak, gimana? Ya udahlah, langsung diusir semua kan tadi sama polisi, dipasang polis line ya, nggak boleh ada yang masuk keluar. Investigator juga udah dateng ya, jasadnya Arusi langsung dibawa buat diautopsi, terus diinvestigasi sama polisi sama investigator. Di situ polisi nggak nemu ada tanda-tanda pembobolan, coy. Nggak ada barang yang dicuri, nggak ditemuin senjata apapun. Dan bahkan waktu Arusi ditemuin sama polisi itu, Arusi itu apa ya, posisi jasadnya tuh lagi kayak tidur gitu, lagi kayak selimutan kayak orang tidur biasa. Bedanya ya ada darah di sekitar kasurnya. Jadi kayak seolah-olah habis diambil nyawanya, si Arus ini diposisiin lagi seperti semula gitu ya, diselimutin dulu. Terus di sini polisi juga ngelihat ada bercak-bercak darah dari kamarnya Arusi mengarah ke ruang tengah, ke ruang makan. Dan di ruang makan polisi nemuin ada botol whisky Scotch Valentine, dan di botol itu tuh juga ada bercak darahnya kayak bekas habis dipegang gitu. Tapi fingerprint yang ada di botol itu tuh udah nggak bisa diidentifikasi karena ya udah dipegang sama orang banyak, Cok. Jadi fingerprintnya udah campur aduk, udah rusak semua lah. Nah intinya dari botol whisky ini polisi ini berasumsi kalau pelakunya itu bukan dari orang luar, karena botol whisky itu tuh tadinya disimpan di sebuah apa ya, kayak lemari yang cukup tersembunyi gitu. Kalau orang luar tuh susah lah buat nemuin botol itu ya. Jadi at least pasti orangnya antara sering datang ke rumah itu atau ya orangnya ada di dalam rumah itu. Dan dari crime scene ini pun polisi juga bisa apa ya, berasumsi kalau pelakunya itu nyantai banget, Cok. Habis ngambil nyawa ke ruang tengah dulu, minum dulu ya kan. Tapi yang janggal nih kok ya orang tuanya nggak denger apa-apa gitu, nggak ada curiga, nggak kebangun gitu lah, yang aneh. Dan sebenarnya kalau kata polisi dan investigator masih banyak banget bukti yang bisa diambil di crime scene itu, tapi karena ya yang kayak tadi gue bilang, terlalu banyak orang yang udah keluar masuk ya, nginjek, pegang-pegang, udah 90% tuh jejak atau barang buktinya udah hancur lah, udah amburadul, udah nggak bisa dipakai gitu. Nah terus selain botol whisky itu juga ditemuin tetesan darah di tangga yang mengarah ke rooftop apartemen itu, Cok. Terus langsung disamperin tuh kan rooftop apartemen itu, tapi waktu mau dibuka pintunya kekunci, Cok. Dan di sini gue nggak tahu kenapa polisi tuh nggak minta tolong pihak apartemen buat minta kunci serep gitu ya buat bukain ke arah rooftop tuh nggak. Polisi kayak, oh ya udah kekunci, nggak usah dilihat lagi gitu. Polisi kayak mungkin mikirnya ya udahlah paling ini tempat apa ya, pelakunya kabur ya udah nggak usah diapa-apain, fokus aja ke apartemennya. Gue nggak tahu apa yang ada di pikiran polisi saat itu. Intinya pintu rooftop itu nggak dibuka padahal jelas-jelas ada bercak darah mengarah ke situ. Di sini polisi tanya kan, loh terus asisten rumah tangga kalian mana, si Hemraj? Orang tuanya bilang, oh iya ya, si Hemraj mana ya, coba dicari, muter nggak ketemu ya kan, diteleponin nggak ngangkat-ngangkat, pokoknya berusaha diteleponin terus tuh Terus di saat itu juga hasil autopsi keluar. Dari hasil autopsi ini ditemuin ada luka pisau di lehernya Arusi dan ada luka benda tumpul di bagian kepalanya Arusi, Cok. Dan diperkirain waktu meninggalnya itu sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Nah kita lanjut lagi, asisten rumah tangganya si keluarga Talwar, si Hemraj tuh nggak bisa dihubungin kan tadi, dia langsung jadi tersangka utama nih langsung dijadiin tersangka sama polisi. Jadi asumsi pertamanya polisi itu si Hemraj nih minum whisky itu ya kan, mabuk, terus ya masuk ke kamarnya Arusi, coba mungkin ngelecehin Arusi gitu ya. Tapi mungkin karena Arusi ngelawan gitu, jadi ya si Hemraj emosi, disikat nyawanya Arusi. Tapi itu baru asumsi doang, asumsi pertama doang. Tapi asumsi ini itu entah ada media yang denger atau gimana, kesebar luas, Cok. Langsung beritanya tuh cepet banget nyebar, viral dan bahkan polisi ngumumin bakal ngasih 20.000 rupiah buat siapapun yang bisa ngasih tip tentang keberadaannya si
Hemraj ini. Udah disebar semua ya kan. Sampai besoknya tanggal 17 Mei 2008. Itu besoknya persis semenjak jasadnya Arusi ditemuin, ada seorang polisi yang udah pensiun gitu bernama Kakak Gautam. Jadi dia tuh denger mungkin tentang berita ini, terus mungkin ada yang janggal atau gimana, dia datang ke apartemen itu. Ya udah, dia kayak muter-muter apartemen, ngeliatin gitu ya, ngamat-ngamatin. Dan di sini officer Gautam nih ngeliat yang bercak darah tadi itu yang mengarah ke rooftop apartemen itu kan. Diikutin sama officer Gautam. Pas mau dibuka masih kekunci tuh pintunya. Terus officer Gautam minta tolong pihak apartemen buat bukain pintu itu. Ya udah tuh, dikasih kunci serepnya ya kan sama pihak apartemen, dibuka pintunya, dan officer Gautam kaget, cok. Dia nemuin jasadnya si Hemraj, cok. Jasadnya tuh ditemuin dalam keadaan ditutup pakai kotak cooler gitu ya. Jasadnya si Hemraj langsung dibawa buat diotopsi, dan dari hasil otopsi itu ditemuin pola yang sama ya sama jasadnya Arusi. Ditemuin ada luka pisau di lehernya Hemraj dan ada luka benda tumpul di kepalanya Hemraj. Dari hasil otopsinya Hemraj ini, polisi investigator cukup yakin kalau pelakunya tuh satu orang karena tipe-tipenya mirip dan yang bikin kaget lagi, Hemraj itu kemungkinan meninggalnya tuh barengan sama Arusi, coy. Jadi Arusi meninggal nggak lama, Hemraj baru meninggal jadi kayak beda beberapa menit doang gitu. Nah, di rooftopnya apartemen itu di outdoornya gitu, officer Gautam ini juga nemu ada kayak cap tangan gitu cap darah bentuk tangan, tapi sayangnya karena udah terlalu lama di luar, mungkin kena hujan, kena matahari, gua juga nggak tahu. Intinya cap tangannya itu darahnya itu udah rusak lah, udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa diidentifikasi gitu. Sampai akhirnya beberapa hari setelah kejadian ini viral gitu, ada salah satu media yang beritain kalau kepolisian Noida ini nggak bisa dipercaya. Jadi cerita tentang polisi yang tadi naik ke atas rooftop apartemen itu yang kayak kekunci tapi malah nggak minta kuncinya, itu beritanya nyebar tuh. Jadi orang-orang kan pada kayak, wah ini nggak becus nih kepolisian gitu ya kan. Pada mikirnya udah aneh-aneh lah, karena mungkin aja kalau waktu itu di hari H itu, di hari kejadian, polisi minta kunci serep dibuka, cap darah bentuk tangan yang ada di tembok itu kemungkinan belum rusak ya kan. Ya nggak ada yang tahu, cuman ya chance-nya lebih besar kan. Ya intinya di sini netizen sama media-media udah mulai neken polisi banget lah. Polisi kayak disalah-salahin, nggak becus segala macem Nah, sampai akhirnya di tanggal 21 Mei tahun 2008, itu sekitar 5 hari setelah kematiannya Arusi, Delhi Police Force akhirnya ngambil alih kasus ini dari kepolisian lokal dengan harapan ya kasusnya bisa cepat diselesain ya kan. Ya udah, di sini mulai nih kepolisian Delhi coba ngecek kamera yang tadi dikasih sama orang tuanya Arusi buat hadiah ulang tahun tuh. Siapa tahu nemu sesuatu kan. Di sini kelihatan dari kameranya kalau Arusi itu udah ngambil udah moto sekitar 23 gambar. Biasalah ya, habis dapat kamera baru langsung dipakai ya kan. Tapi 18 gambarnya itu dihapus sama Arusi. Entah apa alasannya. Dan foto terakhirnya Arusi itu diambil sekitar jam 10 lebih 10 malam. Nah, terus si Barti kalau lo inget Barti yang tadi mau beres-beres apartemen itu tuh dipanggil lagi tuh sama kepolisian Delhi buat dimintain keterangan lebih detail. Si Barti datang ke kantor polisi ya kan, langsung ditanya-tanya kayak pagi itu ada yang janggal nggak. Si Barti cerita, jadi biasanya Barti itu kalau datang ke apartemen itu kayak sekali ngetok pintu aja itu udah langsung dibukain sama si Hemraj nih, sama si asisten rumah tangganya keluarga Talwar. Tapi pagi itu diketokin terus-terus tuh nggak buka-bukain, sampai akhirnya Barti harus mencet bel ya kan. Nah, terus kalau menurut Barti ini ada yang janggal. Jadi kalau lo di apartemennya keluarga Talwar tuh pintu apartemennya ada 2 cok, jadi ada airlocknya gitu ya. Jadi kalau dari luar buka pintu satu tuh masih ada pintu satu lagi yang harus dibuka. Nah, kalau menurut Barti biasanya pintu yang paling luar itu nggak pernah dikunci cok kalau pagi. Tapi entah kenapa di hari itu pintunya dikunci cok. Dan ya Barti kan nggak megang kuncinya ya kan, yang megang kuncinya kan ya si keluarga Talwar itu, si Hemraj atau mama papanya Arusi. Nah, terus Barti ngebel, disautin tuh sama Nupur sama mamanya Arusi. Tapi yang aneh, bukannya dibukain pintunya, si Nupur malah bilang, kamu turun ke bawah aja ya, nanti kuncinya saya lempar dari balkon. Jadi si Barti itu disuruh turun ya kan ke bawah balkon apartemennya si keluarga Talwar, karena
apartemennya tuh lantai 2, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Nanti sama Nupur kuncinya dilempar tuh dari balkon, diambil sama Barty, baru naik lagi, baru dia dipakai kuncinya. Emang ribet, Cok. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa. Ya udah dilakuin sama Barty, ya kan. Barty turun, dilempar kuncinya sama Nupur. Tapi di sini Barty bilang kalau waktu ngelempar kuncinya si Nupur tuh mukanya juga kelihatan apa ya, kayak lagi nangis gitulah ya. Udah dilempar kuncinya, ditangkap, Barty naik lagi, dibuka tuh. Waktu masuk ke dalam apartemen, nah Barty syok ngelihat mama papanya Arushi lagi nangis gitu, dan ya ngelihat jasadnya Arushi, Dan di sini yang bikin Barty curiga itu, Barty bilang kalau Nupur sama Rajesh, mama papanya si Arushi, itu baru mulai telepon itu waktu Barty udah di dalam apartemen, Cok. Jadi waktu Barty masuk, mereka lagi nangis-nangis, beberapa menit baru telepon tuh. Nah di sini karena ada yang janggal, akhirnya Delhi Police Force coba baca lagi kesaksian dari Nupur, dari mamanya Arushi, dibaca lagi dengan detail sampai Delhi Police Force tuh nemu ada yang janggal lagi. Jadi di kamarnya Arushi itu pintu kamarnya tuh modelannya kayak pintu hotel. Jadi cuman bisa dibuka dari dalam. Kalau lu mau buka dari luar harus pakai kunci, Cok. Dan yang megang kuncinya tuh cuman Arushi dan ya mama papanya. Nah, kalau dari kesaksiannya Nupur kan malam-malam Nupur sempat masuk ke kamarnya Arushi ya kan buat nyalain router internet tadi kan. Nah, di sini Nupur tuh bilang kalau dia tuh nggak ngetok pintu, dia langsung buka dari luar pakai kunci serep itu. Alasannya Nupur tuh takut kalau ya Nupur ngetok bakal bangunin Arushi yang udah tidur gitu. Ya udah, jadi Nupur pakai kunci serep dibuka kamarnya, ya ternyata Arushi belum tidur ya kan. Nah, kalau emang ada perampok gitu ya masuk ke kamarnya Arushi kan ya harusnya susah ya kan, karena ya nggak bisa dibuka dari luar, Cok. Ya kali nggak ada suara geludak-geluduk ya kan. Toh kamar mama papanya sama Arushi itu bener-bener sebelahan, Cok. Jadi kalau ada perampok masuk tuh harusnya orang tuanya denger lah. Nah, terus di sini polisi tanya kan kayak, lu inget nggak malam itu kuncinya lu tinggalin cemantel gitu atau lu ambil lagi? Di sini si Nupur jawab, wah saya lupa Pak, karena malam itu saya capek banget. Jadi ya saya nggak tahu, saya lupa, tapi kayaknya sih saya lupa cabut kuncinya. Jadi ya masih cemantel di situ. Jadi ya siapa aja bisa masuk. Terus dari sini Delhi Force coba periksa aktivitas laptop papanya Arushi malam itu. Kelihatan semua tuh aktivitas laptopnya. Malam itu papanya Arushi tuh buka-buka email, lihat-lihat website dokter gigi. Terus ada lihat website saham juga, nggak ada yang mencurigakan lah Dan terakhir di jam 11.37 malam Rajesh tuh ngirim email ke seseorang dan nggak lama habis itu dia matiin laptopnya. Jadi terakhir tuh sekitar jam 11.41 lah Tapi router internetnya itu baru dimatiin sekitar tengah jam kemudian Router internetnya baru dimatiin sekitar jam 12.08. Jadi ya masih ada satu orang lagi yang masuk ke kamarnya Arushi di jam 12.08 itu. Ya yang kemungkinannya paling besar sih ya bapaknya si Rajesh ya. Tapi udah, intinya si Rajesh ini terakhir kali pakai laptopnya sekitar tengah malam gitu, dan setelah itu nggak ada bukti apapun yang nunjukin kejadian di jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu ada gap tuh yang ya nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Terus di sini kepolisian Delhi coba buat ngecek HP-nya Arushi sama Hemraj juga siapa tahu nemuin petunjuk. Walaupun HP-nya Arushi sama Hemraj itu dinyatakan hilang, tapi entah gimana kepolisian Delhi itu berhasil ngambil data-data dari HP mereka walaupun tanpa HP-nya gitu. Yang pertama HP-nya Hemraj dulu dicek dicek, dan sampai di sini polisi nemu sekitar jam 8.27 malam di HP-nya Hemraj tuh ada panggilan yang datang dari telepon umum, Cok dari nomor telepon umum gitu. Dan telepon ini sempat keangkat selama 6 menit, tapi ya apa yang diomongin, siapa yang telepon itu gak ada yang tahu. Dan ya polisi gak berhasil ngelacak gitu karena mungkin teknologinya juga belum secanggih itu Nah terus waktu HP-nya Arushi dibuka, di sini polisi lumayan lah dapat beberapa informasi. Jadi polisi nemu SMS antara Arushi dan pacarnya bernama Anmol. Jadi mereka berdua tuh baru banget pacaran. Polisi nemuin kalau si Anmol Agarwal sama Arushi ini udah saling kiriman SMS sekitar 668 kali. Jadi awalnya tuh sekitar sebulan sebelum
sebelum kematiannya Arusi itu mereka baru mulai SMS-an tuh. Nah karena polisi mikir ya ini udah 600 kali mereka SMS-an, masa si Anmol nggak tahu apa-apa ya kan. Akhirnya si Anmol, pacarnya si Arusi, dipanggil ke kantor polisi buat ditanya-tanya. Nah di sini si Anmol itu cerita nih sama polisi. Jadi di malam kejadian sebelum Arusi meninggal, di situ Arusi itu cerita ke Anmol kalau papanya si Rajesh itu selingkuh sama rekan kerjanya sendiri bernama Naita Durani. Nah si Arusi itu curhat tentang itu. BTW si Rajesh sama Nupur mama papanya Arusi itu sama-sama dokter tapi kerjanya beda klinik gitu ya. Nah si Rajesh ini satu klinik sama Durani ini, sama selingkuhannya. Akhirnya dari ceritanya Anmol, polisi mulai dapat motif yang masuk akal nih. Tapi belum nyari bukti yang konkret gitu, belum mastiin lagi, belum double check. Polisi udah langsung ngadain konferensi pers, berdasarkan ceritanya si Anmol ini. Emang rada kocak, Nah, habis konferensi pers ini, pihak kepolisian makin dimaki-maki, sama netizen, sama media. Karena pihak kepolisian itu salah nyebut nama. Mereka nyebut nama Arusi itu jadi Struti. Jadi kesannya kayak kepolisian nih nggak niat gitu, nggak fokus sama kasusnya Arusi. Padahal ya ini kasus serius ya kan. Kalau emang kepolisian fokus banget 1000% ke kasusnya Arusi kan, ya masa lupa namanya Toh ini juga beritanya viral kemana-mana, Ya mungkin aja sih kepolisian yang ngomong di depan pers itu mungkin grogi, ya bisa juga sih ya. Tapi ya nggak tau lah. Tapi karena itu akhirnya dihujat, dimaki-maki pihak kepolisian ya. Intinya di sini kepolisian itu punya asumsi baru. Jadi asumsinya gini, sebelum kejadian pengambilan nyawa, si Arusi itu curhat sama Hemraj, sama asisten rumah tangganya keluarga Talwar, ngobrol tentang dugaan kalau bapaknya Arusi itu ya selingkuh tuh. Dan kemungkinan si Rajesh, si bapaknya Arusi itu juga tahu kalau anaknya sama asisten rumah tangganya itu tahu kalau dia selingkuh. Entah tahu dari mana. Karena ya nggak mau ada masalah si Rajesh, mungkin si Rajesh juga nggak mau ngorbanin reputasinya gitu sebagai dokter. Ya akhirnya malam itu Rajesh mutusin buat ngambil nyawa Hamret sama anaknya sendiri. Kalau menurut polisi kejadiannya kayak gini. Jadi di malam itu si Hamret itu diajak naik ke rooftop diajak ngobrol sama Rajesh, dan habis ngobrol-ngobrol si Hamret disikat tuh nyawanya di rooftop. Baru dari situ Rajesh turun masuk lagi ke apartemen, gantian si Arusi disikat nyawanya. Habis nyikat nyawa 2 orang, mungkin Rajesh stres, dia ngambil whisky, minum dulu. Makanya mungkin tadi ada jejak bercak-bercak darah gitu dari rooftop ke kamarnya Arusi ya. BTW itu semua tadi itu baru asumsi doang ya, baru kayak polisi mencocok logikan gitu ya. Jadi belum ada bukti apapun yang konkret, Dan di hari yang sama Rajesh akhirnya ditahan atas pengambilan nyawanya Arusi dan Hemraj berdasarkan omongannya si Anmol tadi, si pacarnya Arusi bukan berdasarkan bukti konkret, Rajesh ditahan. Di sini Rajesh marah-marah kayak, saya bukan pelakunya Pak, mana mungkin saya ngambil nyawa anak saya sendiri. Pokoknya marah-marah banget lah. Rajesh juga bilang kalau wah ini saya dijebak nih sama polisi segala macemnya lah. Nah habis Rajesh ditangkap, mulai nih orang-orang mulai benci ke Rajesh nih, kayak wah lu masa bapak ngambil nyawa anak sendiri segala macem, dikata-katain lah pokoknya Media-media juga mulai nyorot si Rajesh Banyak yang interview Rajesh juga, dan di setiap interviewnya si Rajesh tuh selalu ngebela dirinya sendiri. Rajesh tuh selalu kayak, saya bukan pelakunya, saya nggak mungkin ngambil nyawa anak saya sendiri, mana buktinya gitu loh. Kayak si Rajesh tuh selalu kayak, mana buktinya saya ngambil nyawa anak sendiri. Terus di salah satu interviewnya si Rajesh juga ditanya gitu sama salah satu media, masa malam itu anak lu diambil nyawanya sama seseorang lu nggak dengar apa-apa, padahal kamar lu sebelahan. Nah di sini Rajesh jawabannya gini, jadi mungkin itu karena pintu kamarnya kekunci dan di masing-masing ruangan AC-nya nyala. Dan waktu itu di hari itu Arusi ini juga kemungkinan lagi ngalamin infeksi tenggorokan gitu, jadinya Arusi nggak bisa teriak. Terdengar aneh kan, maksudnya kayak sekenceng apa gitu suara AC. Tapi kepolisian coba disimulasiin, direka ulang kejadiannya gitu ya kan. Jadi ada satu orang di kamarnya Rajesh sama Nupur, satu orang di kamarnya Arusi, ditutup, dikunci, AC-nya dinyalain, dan lo tahu hasilnya? Beneran gak kedengeran apa-apa, Bener-bener kayak ada aktivitas di luar kamar tuh ya gak kedengeran. Ya gue gak tahu
itu AC apa speaker, kencang apa juga gue nggak ngerti, Cok. Pokoknya Rajesh nyangkal terus ya, bahkan istrinya si Nupur ini juga nyangkal terus belain suaminya lah. Di sini si Nupur nih bilang ke media-media kayak cewek yang dituduh jadi selingkuhan suami saya itu keluarga saya. Emang kita tuh udah kayak keluarga bertiga. Jadi ya mana mungkin suami saya selingkuh gitu. Itu cuman cuman orang salah ngerti aja lah. Karena ya masih keluarga gitu. Sekali lagi, kalaupun si Rajesh pelakunya nggak ada bukti yang konkret gitu. Nggak ada bukti konkret, bukti yang bener-bener bisa lihat pakai mata kepala sendiri Rajesh yang ngambil nyawanya. Karena ya baju yang dipakai sama Rajesh buat tidur malam itu, baju piyamanya tuh bersih, nggak ada bercak darahnya sama sekali. Terus juga polisi nangkep Rajesh kan cuma berdasarkan omongannya Anmol dan ya asumsi-asumsi polisi sendiri kan. Nah, waktu Rajesh sama Nupur mulai speak up, baru nih publik mempertanyakan keputusan polisi buat nangkep si Rajesh gitu. Publik tuh mulai kayak, emang buktinya apa Pak gitu, kok nangkep Rajesh segala macam, oh ini salah nangkep nih gitu-gitu lah. Udah mulai tertekan lagi polisi. Media-media juga udah mulai ngasih pressure dan karena tim yang nanganin kasus ini dianggap kurang kompeten gitu, yang nanganin kasus ini diganti lagi tanggal 31 Mei tahun 2008, sekitar setengah bulan setelah pengambilan nyawanya Arusi dan Hemraj. Central Bureau of Investigation atau yang disingkat CBI itu ngambil alih kasus ini. CBI itu kayak mungkin sejenis FBI-nya India lah ya. Terus ya udah tuh tim CBI ngulang lagi dari awal didatengin apartemennya si keluarga Talwar ini, diinvestigasi ulang lagi Nah di sini waktu ke kamarnya si Hemraj, CBI nemuin kalau di malam kejadian itu ada lebih dari satu orang di kamarnya Hemraj. Soalnya CBI nemuin ada beberapa botol bir, ada beberapa botol soda kayak Sprite, Coca-Cola gitu-gitu, ada botol whisky juga dan ada beberapa gelas gitu, kayak seolah-olah Hemraj tuh malam itu manggil beberapa orang ke kamar dia. Akhirnya dengan asumsi ini CBI nangkap salah satu temennya Hemraj bernama Krishna Tadaral itu asisten kerjanya Rajesh Talwar juga jadi Hemraj sama Krishna ini sama-sama kerja buat keluarga Talwar, tapi Hemraj tuh kerja di rumah sedangkan Krishna kerja di klinik gitu sebagai asistennya si Rajesh. Dan si Krishna ini juga tinggalnya di satu apartemen sama keluarga Talwar, cuman beda unit doang dan emang sering main ke unitnya si Hemraj gitu. Dan di sini waktu Krishna ditanya-tanya, CBI dapat informasi kalau beberapa hari sebelum kejadian ini si Krishna itu habis dicemooh sampai ditampar gitu di tempat kerja karena ngelakuin kesalahan. Dan di sini CBI langsung cepet banget ngambil konklusi kalau ya itu kejadian bisa jadi motif Krishna buat balas dendam. Langsung tuh sama CBI Krishna dibawa buat ngelakuin tes poligraf kan. Terus entah apa yang terjadi, kalau menurut CBI hasil poligrafnya ini kurang meyakinkan. Gue juga nggak tahu kurang meyakinkan gimana. Terus di tanggal 12 Juni itu udah hampir sebulan sejak ditemuin jasadnya Arusi, si Krishna itu dibawa lagi buat ngelakuin yang namanya narkotes. Jadi buat lo yang belum tahu, narkotes nih jadi nanti orang yang mau diinterogasi itu bakal dikasih obat-obatan terlarang. Tujuannya biar bikin orang yang mau diinterogasi itu jadi relax jadi santai gitu, kesadarannya menurun dengan harapan orang yang diinterogasi itu bakal ngasih jawaban yang jujur. Dan sebenarnya metode narkotes ini udah banyak banget yang nggak setuju banget, banyak banget negara yang nentang, termasuk Amerika nggak bolehin interogasi pakai metode ini karena bisa dipercaya 100% gitu. Karena kan ya gimana lo sama aja kayak nginterogasi orang lagi high kan orang lagi high nggak bisa ditebak gitu ya, bisa dia ngomong ngalor ngidul kan, jadi omongannya nggak bisa dipercaya gitu karena dia ngomong sambil teler gitu, kesadarannya juga sangat menurun Terus yaudahlah, tapi tetap dilakuin sama kepolisian sana. Si Krishna dikasih obat-obatan terlarang itu, dikasih terus diinterogasi itu, mulai diinterogasi. Dan di sini Krishna ngaku kalau bener di malam itu dia ngunjungin si Hemraj dia main ke kamarnya si Hemraj sama satu temennya lagi bernama Rajkumar. Terus di sini si interrogatornya tanya lagi kayak, bener nggak si Rajkumar yang ngambil nyawanya Hemraj? Di sini Krishna jawab, ya mungkin aja dia yang ngambil nyawanya Hemraj atau enggak paling tetangga
sekitar situ. Krishna jawab gitu sambil teler, Cok. Terus di sini Krishna ditanya lagi, udah malam itu kalian bertiga doang? Di sini si Krishna jawab kayak, oh enggak Pak, ada satu lagi temennya Hemraj bernama Shambhu. Tapi BTW ini kondisi interogasinya ini, yang nginterogasi itu nanyanya kayak ngulang-ngulang gitu ya, kayak malam itu lu ada di apartemennya keluarga Talwar gak? Terus si Krishnanya teler-teler gitu kayak kayak nggak jelas gitu, ditanya lagi, diulang-ulang lagi ya. Itu gambaran kondisi interogasinya lah ya. Ya apa yang lu expect sama nginterogasi orang teler ya kan. Terus akhirnya setelah Krishna selesai diinterogasi, gantian nih dua temen yang lainnya, si Rajkumar sama Shambhu dipanggil nih buat diinterogasi juga. Mereka diinterogasi pakai metode narkotes juga, Cok. Jadi berdua dibikin teler dulu baru diinterogasi. Terus ya udahlah ditanya. Dari hasil interogasi mereka bertiga, di sini kepolisian menyimpulkan kejadiannya, Cok. Jadi kalau menurut polisi kejadiannya begini. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, di malam itu Hemraj tuh ngundang Krishna, Shambhu sama Rajkumar ke apartemen keluarga Talwar. Pas keluarga Talwar nih lagi tidur, mereka berempat nih mulai minum-minum nih. Terus si Krishna kemungkinan curhat tentang masalahnya sama si Rajesh, tentang kayak dia diomelin di klinik gitu-gitulah. Nah, terus kalau menurut polisi, si Rajkumar nih coba ngelecehin si Arushi nih. Malam-malam dia masuk ke kamarnya Arushi, coba dilecehin. Tapi karena si Arushinya berontak ya kan, si Krishna ngelihat itu emosi juga nih si Krishna, langsung ambil pisau dan disikat, Cok. Dan karena Hemraj ngelihat kejadian itu, akhirnya ya si Krishna sama Rajkumar bawa Hemraj ke rooftop, nyawanya Hemraj disikat juga. Dan kemungkinan yang kedua itu kejadiannya sama persis sama yang pertama, bedanya cuman beda orang doang. Kalau tadi Krishna sama Rajkumar, kemungkinan keduanya ini si Rajkumar sama Shambhu dan gitu-gitu terus lah ya. Terus ada teori lain ya, yang disimpulin sama kepolisian sama CBI. Teori ini disampaikan sama direkturnya CBI sendiri bernama Arun Kumar. Jadi kalau menurut Arun Kumar, dia bilang Hemraj malam itu sengaja ngundang ketiga temennya itu ya kan. Terus ya udah mereka minum-minum segala macem, habis itu mereka mabok. Ya udah mereka bertiga, si temennya Hemraj nih kong kali kong lah kayak ayo nih si Arushi boleh juga nih di kamar sebelah. Masuklah bertiga ke kamarnya Arushi karena kemungkinan kuncinya itu masih cemantel ya kan. Dibuka dari luar, masuk, dan ya disikat si Arushi. Karena Arushi ini berontak-berontak mau teriak gitu, disikat nyawanya. Dan kebetulan Hemraj ngelihat kejadian itu. Nah si Hemraj sama tiga temennya dibawa ke rooftop dan disikat nyawanya, Cok. Tapi sekali lagi asumsi itu berasal dari interogasi orang teler, Cok. Jadi kayak mana ya mau dipercaya juga bingung juga gitu, nggak ada bukti konkretnya, Cok. Nah setelah nemuin kemungkinan baru, akhirnya Rajesh Talwar dibebasin. Dia dibebasin jadi tersangka. Akhirnya perhatian media semua orang pindah ke Krishna, Rajkumar, dan Shambhu nih. Nah di sini CBI coba nggeledah satu persatu rumahnya si tiga orang ini kan. Waktu nggeledah rumahnya Krishna, ditemuin ada kukri. Kukri itu kayak nggak tahu, kayak semacam golok gitulah ya. Ditemuin kukri itu yang kemungkinan itu dipakai sama Krishna buat ngambil nyawa si Arushi ya kan. Terus ditemuin juga kaos yang ada bintik-bintik bercak-bercak darahnya gitu. Terus waktu rumahnya Rajkumar digeledah juga sama, ada ditemuin baju yang ada bercak-bercak darahnya. Tapi ya lagi-lagi darahnya itu, bercak-bercak darahnya itu nggak bisa diidentifikasi itu darah siapa, Cok. Dan menurut gue lumayan aneh gitu ya. Kayak misal emang bener mereka bertiga pelakunya habis ngambil nyawa, ngapain baju yang ada bercak darahnya disimpan gitu kan? Nggak masuk akal, Cok. Dibuang kayak dibakar kayak kan, kok masih disimpan kan aneh. Udah sebulan gitu Tapi ya karena itu bercak darahnya nggak bisa diidentifikasi, akhirnya ini dianggap nggak konkret ya buktinya. Nah si mereka bertiga ini kan tadi udah bilang kan kalau iya bener kita malam itu ada di apartemennya si Arushi. Terus ya ada cerita kalau Krishna yang ngambil nyawanya, Shambhu yang ngambil nyawanya, gitu-gitulah, beda-beda versi lah ya. Tapi waktu mau dibawa ke persidangan itu hakim nolak, Cok, karena ya itu buktinya nggak ada, Cok. Karena kesimpulannya semua ini tuh berdasarkan dari mulut orang yang lagi teler kan.
kocak ya. Intinya mereka bertiga nggak bisa dibawa ke persidangan karena buktinya kurang gitu ya. Terus di sini mulai nih orang tuanya Krishna mulai speak up ke media nih. Orang tuanya Krishna yang tadi dituduh itu dia bilang kayak, anak saya si Krishna itu dipaksa sama kepolisian buat ngaku segala macem karena ya mereka tahu kita orang miskin gitu-gitulah. Dan karena polisi juga udah terdesak gitu, udah dikata-katain, udah pressure-nya gede, jadi ya mau nggak mau harus ada kambing hitam nih. Makanya si Krishna sama tadi dua orang itu dijadiin kambing hitam, dikasih duit. Itu kalau menurut orang tuanya si Krishna tapi ya itu juga nggak ada buktinya, cuman kayak omongan doang. Tapi waktu diinvestigasi lebih lanjut, ternyata si 3 orang ini yang tadinya jadi tersangka tuh punya alibi yang kuat cok. Kalau di malam kejadian mereka bertiga tuh nggak keluar apartemen, mereka berdua tuh ya ada di apartemen mereka masing-masing cok. Terus pernyataan itu tadi itu dikonfirmasi ke penjaga-penjaga yang ada di apartemen tempat tinggal mereka bertiga ini. Mereka bertiga ini tinggal di satu apartemen tapi beda unit kan. Dan di apartemen itu ada sekitar 6 penjaga, dan 6 penjaga ini konfirmasi kalau iya mereka bertiga malam itu nggak keluar dari kamar. Jadi ya akhirnya alibinya dianggap kuat ya. Mereka bertiga, si Krishna dan kedua temennya itu dibebasin, gak jadi tersangka lagi. Nah terus CBI coba nyari-nyari lagi ya kan. Nih aduh siapa nih pelakunya segala macam. Semua bukti yang ditemuin sama CBI mengarah balik ke Rajesh Talwar cok, ke bapaknya si Arushi. Jadi si Rajesh Talwar nih dicek backgroundnya dan tim CBI ini baru nemu kalau Rajesh itu suka main golf cok, golf amatiran gitulah ya. Dan di apartemennya itu ditemuin beberapa tongkat golf. Dan kalau menurut CBI, luka benda tumpul yang ada di kepalanya Arushi dan hemorrhage itu match sama ujung tongkat golf. Ya apapun itu maksudnya gue nggak ngerti ya. Mungkin bentuknya gitu gue juga nggak tahu ya. Terus kalau menurut CBI waktu digeledah apartemennya tuh ada 2 dari 5 tongkat golf yang bersih banget gitu, seakan-akan sengaja dibersihin banget lah. Dan ya emang kenapa cok? emang apa ya, kayak kacau balau lah. Ini dari pertama nih udah kacau banget cok investigasinya ya. Nah karena bukti itu tadi, bukti tongkat golf itu tadi, pusingan lu sama cok. Nah intinya di sekitar waktu ini ya HP Nokia-nya Arushi yang tadi dinyatakan hilang itu ketemu cok, berhasil ditemuin sama seorang pria yang tinggalnya nggak jauh dari apartemennya Arushi. Terus ditanyakan si orang ini nemuin HP-nya di mana. Si orang ini bilang di pinggir jalan, nggak jauh, kayak sekitar 4 kiloan doang nih dari apartemennya Arushi. Tapi ya SIM card yang ada di HP itu udah dicopot gitu ya, memorinya segala macam udah dicopotin semua. Jadi ya nggak ada informasi apapun di HP itu. Nah dengan bukti-bukti yang ada kayak tongkat golf tadi, terus adanya bukti-bukti kayak kalau pelakunya nih orang dalam, nggak ada tanda-tanda pembobolan ya kan. Crime scene-nya tuh juga kayak habis diberesin banget, ada botol whisky. Terus ada satu lagi bukti yang bilang kalau menurut CBI, menurut kepolisian sana itu luka yang ada di lehernya Arushi itu match sama luka yang dihasilkan dari pisau bedah. Rajesh kan seorang dokter kan, dan itu lukanya match. Kemungkinan lukanya tuh dari pisau bedah itu, kemungkinan. Intinya dari bukti-bukti ini Rajesh ditangkap lagi dan bahkan kali ini nggak cuman Rajeshnya tapi Nupur si istrinya itu juga ditangkap cok, karena diduga terlibat, entah terlibat ngambil nyawanya Arushi atau terlibat nutupin kasus ini Terus yaudah kan si Rajesh sama Nupur dibawa ke pengadilan, dan waktu jalan ke pengadilan si Rajesh itu diserang cok sama entah siapa cok, karena ya saking emosinya orang kayak wah lu pelakunya, lu kok bisa lu ngambil nyawa anak lu sendiri, terus dilempar benda tajam gitu sampai ya luka cukup parah gitu. Tapi ya tetap ke persidangan Di persidangan si Rajesh sama Nupur tuh kayak muka orang udah capek, udah nyerah gitu. Kayak si Rajesh nih kayak aduh mau harus berapa kali lagi saya menjelaskan gitu kalau saya tuh bukan pelakunya segala macem lah. Udah kayak frustasi banget mukanya gitu. Terus di tahun 2013 setelah sekitar 6 bulan pengadilan itu berjalan, persidangan itu berjalan, Rajesh Talwar dan Nupur Talwar akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 pengambilan nyawa si Hamret sama anaknya sendiri tadi. Dan Rajesh sama Nupur itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terus di tahun 2017 bulan Oktober Rajesh dan Nupur dibebasin lagi cok.
Mereka dibebasin karena alasan apa ya, ada kurangnya bukti. Dan ya semenjak itu kasusnya gone cold nggak ada yang tahu pelakunya siapa, karena emang dari awal juga udah kacau banget. Ini bener-bener kasus paling kacau yang pernah gue bahas, Cok. Gue waktu baca skripnya aja tuh kayak bingung sendiri, Cok. Kayak ini nyusunnya mau dari mana segala macem. Juga bukti-bukti yang dipakai sama kepolisian sama CBI tadi kan cuman berdasarkan apa ya, berdasarkan omongan doang, Cok. Omongan orang teler lagi, ya kan? Gak ada yang bener-bener bukti konkret banget tuh, gak ada, Cok. Ya gimana menurut lo lah, komen di bawah lah, pusing juga, Cok, gue ceritanya. Ini harusnya panjang banget nih videonya, lumayan lah ya buat nemenin lo tidur. Dan ya segitu dulu videonya ya. Nanti mungkin bakal ada video lagi hari Selasa, mungkin gue bakal mulai bikin maratonnya ya. Ini mungkin bakal upload hari Jumat kalau nggak Minggu ya. Dan ya gimana menurut lu, komen di bawah ya, siapa pelakunya dan apa yang bikin apa ya kasus ini kacau ya, awalnya di mana segala macam, boleh komen di bawah ya. Segitu dulu videonya, semoga bisa menghibur ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga ke teman kalian. See you on the next video.